adik-adik TNG. Ayo, sekarang kita perhatikan dulu peraturan ibadah online hari ini. Peraturan yang pertama, siapkan diri adik-adik sebelum memulai ibadah. Pastikan kalian sudah mandi, memakai pakaian yang rapi, dan siapkan dulu Alkitab kalian ya. Peraturan yang kedua, ingat ya adik-adik TNG yang hebat, ini adalah ibadah loh. Jadi kalian tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, dan lain-lain. Ayo kita belajar menghargai Tuhan Yesus dengan cara serius beribadah. Peraturan yang ketiga, jika ada hal-hal yang kalian belum mengerti, tanya langsung ke papa dan mama atau WA ke kakak guru kalian ya. Oke, sekarang sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti luar biasa ya. Pastinya dong, Ketemu Kak. lagi nih sama Kak Marta dan Kak Enes. Kak Enes. Walaupun kita pakai masker, harus tetap kenal loh ya. Oke, siapa yang siap untuk sekolah minggu? Angkat tangan. Wah, pandai sekali. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan mempertemukan kami untuk bersekolah minggu. Walaupun lewat internet, walaupun kami tidak ketemu secara langsung, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tempat ini dan di rumah adik-adik masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang pernah digoda? Kak Enes pernah digoda? Tapi ini digoda iblis. Digoda iblis loh. Digoda musuhnya kita. Oke? Musuh kita orang percaya. Kita harus apa nih? Harus apa? Harus ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita memujikan lagu ini dengan semangat. Kita mau tolak iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, siap ya? Yuk kita tepuk tangan dulu di atas kepala. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
semuanya dilihat. Mungkin ada saudaranya, ada temannya, ada mama papa, disenyumin yang lebar. Karena kita mau bersyukur nih sama Tuhan. Oke, dan sekarang kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk adik-adik ya. Yuk kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur sama Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Angkat tangannya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Lebih sungguh-sungguh lagi, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku Buat anugerah anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan adakah syukur bagimu. Mari adik-adik kita duduk tenang, kita lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berikan kami hikmat Bapa supaya kami bisa duduk tenang dan diam mendengarkan dan kami bisa mendapat sesuatu Tuhan dari firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua duduk baik, duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, jadi anak yang nurut sama Tuhan Yesus, nurut sama
berguru-guru dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak siapa ini? Ayo, masih inget enggak? Betul, Kak siapa? Kak Erlis. Loh, salah loh. Kak Fani. Betul. Nah, Kak Fani hari ini mau cerita tentang apa ya? Penasaran enggak? Penasaran dong. Oh iya, sebelum Kak Fani bercerita tentang firman Tuhan hari ini, ayo disiapkan Alkitabnya dulu. Nih, Kak Fani juga udah siapkan Alkitabnya Kak Fani nih. Yuk, adik-adik kita buka Alkitabnya dulu ya. Cerita hari ini terambil dalam Matius 3 ayat 1 sampai 17. Yuk dibuka dulu, Kak Fani tunggu. Ayo, Kak Fani tunggu. Ya, hari ini Kak Fani mau membawakan cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus dibaptis. Sebelum Kak Fani bercerita, yuk kita tonton, kita lihat dulu cerita setelah ini. Tuhan Yesus dibaptis terambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea, dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, sudah lihat kan tadi ceritanya tentang apa? Betul, tentang Tuhan Yesus yang dibaptis. Tapi tadi ada satu orang yang membaptis Tuhan Yesus. Ayo, siapa masih ingat nggak tadi? Betul, yaitu Yohanes Pembaptis. Dia membaptisnya di mana ya tadi? Di sungai Yordan, betul. Nah, di sana Yohanes Pembaptis, kita lihat dulu ya di ayat yang kelima tadi ini. Ya, dibuka Alkitabnya, kita baca dulu ya ayat yang kelima.
Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Nah, jadi orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis dengan mengaku dosa mereka, perbuatan mereka, kesalahan mereka, dan dibaptis di sungai Yordan. Nah, setelah itu datanglah Tuhan Yesus. Nah, di sini Tuhan Yesus datang. Tapi kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus datang? Nah, betul. Tuhan Yesus juga ingin dibaptis. Oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Namun, kita lihat di ayat yang ke-14 dulu ya. Ya, sudah ketemu? Kak Fani bacakan ya. Tetapi Yohanes mencegah dia di sini yaitu Tuhan Yesus ya. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu, ayat yang ke-15 ya. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, di sini Yohanes Pembaptis itu merasa tidak layak. Tuhan, aku tuh siapa toh kok aku yang membaptis Tuhan Yesus? Bukannya kebalik toh Tuhan. Tuhan Yesus yang membaptis aku. Tapi jawab Tuhan Yesus di ayat 15 tadi apa? Supaya apa? Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu bukan karena kemauan diri sendiri, tapi karena kehendak Allah. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar mengenai satu. Yang pertama, kita harus bertobat. Ya adik-adik, karena di ayat 2 tadi sudah dikatakan loh, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, bertobat itu gimana sih Kak? Nah, pasti ada yang bingung ya, Kak, bertobat itu gimana ya? Bertobat itu kita mengakui kesalahan kita, perbuatan dosa kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melakukan berbuat dosa? Yang pernah berbuat dosa, ayo. Iya, seperti apa sih Kak yang berbuat dosa itu? Ya, yang berbohong. Terus kalau diminta tolongi mama, "Nak, ayo belikan gula." "Mama, sih main game." Nah, itu juga enggak boleh, itu namanya perbuatan dosa juga. Terus waktunya Zoom sekolah, misalnya sekolah minggu atau di sekolah, waktunya bangun, "Nah, ini loh ada Zoom, kamu sudah dikirim link sama gurumu." Tapi kamu masih molek, "Bentar toh Ma, aku baru bangun." Nah, itu juga enggak boleh adik-adik. Semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu namanya berdosa. Iya, betul. Jadi kita harus mengakui kesalahan kita, perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau kita berdoa, "Tuhan, anakmu ini mohon ampun di hadapanmu karena sudah melakukan perbuatan apa, misalnya aku sudah bentak-bentak mamahku Tuhan, aku mohon ampun." Nah, seperti itu. Jadi setelah kita mengaku kepada Tuhan kesalahan kita, terus kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, lalu selanjutnya gimana? Mau berbuat dosa lagi? No, nggak boleh dong. Harusnya harus berubah. Yang dulunya bangun telat, ya toh malas, sekarang jadi rajin, jadi siap-siap. Oh iya, kan aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun sama Tuhan, jadi aku harus berubah dong, gitu. Yang kedua, kita harus taat, ya. Kita harus taat seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus.
walaupun dia tidak melakukan kesalahan, walaupun dia tidak berbuat dosa, namun dia mau memberikan diri untuk dibaptis. Nah, karena apa nih adik-adik? Karena itu untuk mempersiapkan diri untuk melayani di dunia ini. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya Kak Fani juga mau adik-adik untuk taat kepada orang tua kalian juga. Nah, kalau misal orang tua kalian bilang ojo koyok ngono, ya wes jangan kayak gitu loh ya. Oke, kan anak TNC anak yang keren, anak Tuhan yang hebat. Jadi harus taat kepada orang tua, apalagi sama Tuhan. Mungkin orang tua kalian kalau kalian nggak taat, mereka nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus pasti tahu. Nah, jadi yang pertama tadi tentang apa? Bertobat. Kita harus minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, kita harus taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan dan orang tua atau orang yang lebih tua atau teman-teman kita ya. Nah, gimana adik-adik? Sudah mau berubah kan? Iya, pastinya sudah dong. Nah, sebelum Kak Fani tutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Fani akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik. Nah, kita buka dulu Alkitabnya ya. Yuk, dibuka dulu Alkitabnya. Kita buka di mana ya, Di mana ya? Nah, di Kisah Para Rasul. Ayo, Kisah Para Rasul perjanjian apa? Baru, betul. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, diambil yang dari tengah ya, yang dari hendaklah itu, oke? 1, 2, 3. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi ya, ayo kita baca bareng-bareng biar nanti waktu sudah hafal kita kirimkan di WA grup kelas masing-masing ya. Yuk, mulai dari Kisah Para Rasul ya. Kak Fani hitung 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke. Itu saja loh ayat hafalannya, pendek kan? Pasti bisa lah. Ayo cepet-cepetan ya di WA grup. Nanti masa ayat segini aja? Lama, masih nunggu nanti sore aja Kak, nanti sore. Nggak perlu, kalau habis ibadah menghafalkan ayat langsung dikirim ke WA grup, oke? Jangan lupa loh ya, video, jangan foto aja, oke? Nah, sebelum Kak Fani tutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Fani mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Yuk, sikap doa yang baik, kita mau berdoa. Yuk, tutup mata semuanya, tangannya dilipat. Gak ada yang teleh kanan, teleh kiri, main sendiri. Ya. Tirukan Kak Fani berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami belajar untuk mengakui kesalahan, perbuatan yang tidak baik di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni setiap kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami mau berubah menjadi yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau belajar untuk taat kepada Engkau dan taat kepada orang tua kami. Tuhan, berikan kami hati untuk tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami
dan Tuhan yang selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk papa mama dan adik-adik yang rindu memberkati sekolah minggu TNG, berkat dapat disalurkan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 177 15 40401 atas nama Angelika Dwi Cahyani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Kak Fani sudah selesai bercerita nih, tinggal adik-adik yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mama papa bisa cek loh, jadi anaknya sudah berubah belum? Dari adik-adik sudah taat belum? Oke? Nah, sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.